maksimal 60 dB. Saya pikir konyol. Sing gawe aturan iki sapa? Kalau memang yang apa? Yang mengeluarkan aturan pemerintah, ayo aku tak debat. Walaupun aku wong bodoh loh ya. Iki mang lho, barusan ini tadi ya Pak Jokowi itu nyindir masalah perizinan. Real presiden loh itu. Bisa. Tuh dua. Nah, ini kita sudah bersama dengan Mas David Blizzard. Kali ini kita mau tanya-tanya beberapa hal yang menyangkut tentang sound system bolo. Nah, ini ngomong-ngomong soal korek, sekarang Malang agak rewel, Rek. Nih, Mas, yang menyikapi tentang saat ini, kan ini ada di beberapa wilayah di Malang yang karnaval itu kayaknya ada yang subwoofer dibatasi, kemudian ada yang istilahnya dipersulit gitu izinnya. Gimana Mas ini tanggapan sampean, Mas? Kalau tanggapan saya per hari ini tadi loh ya, per hari ini tadi ya, kenapa kok bisa dipersulit? Alasannya apa? Menurut saya itu harus ada alasan lah, alasan yang jelas. Jangan langsung dipersulit, oh nggak boleh karnaval, harus nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Intinya bukan tentang karnaval aja, jadi tentang perizinan, misalkan ada acara-acara lain lah, hiburan-hiburan lain selain karnaval itu, alasannya apa kok sampai tidak diperbolehkan? Semua juga harus ada pokok permasalahan. Kalau nggak ada permasalahan ya menurut saya nggak fair kalau masalah izin ini dipersulit. Karena apapun bentuknya, ya ini hiburan bagi masyarakat, juga segi positifnya banyak, UMKM bisa naik dan lain-lain ya kan. Ini juga mengangkat apa ya, perekonomian di masyarakat. Ininya kan seperti itu. Jadi kalau menurut saya ada yang dipersulit, misalkan daerah-daerah itu nggak boleh karnaval, wah nggak fair. Kita sebagai, ya kalau saya sendiri sebagai owner sound dan bolo-bolo sound yang lain, ya kalau memang tidak diperbolehkan ya kita akan ngambil apa ya, suatu tindakan lah, seperti itu, suatu tindakan. Harusnya kan sebagai pemangku kebijakan itu ya sharing, ngobrol dengan kita owner sound, ngobrol dengan masyarakat dulu, solusinya seperti apa, kan seperti itu. Kalau langsung tidak diperbolehkan dengan tanpa ada alasan, nah ini kan enggak itu. Makanya kan saya dulu pernah ngomong waktu di kontennya Mas Ari itu pernah ngomong, harus duduk bersama dulu baru memutuskan. Jangan sepihak memutuskan harus enggak boleh gitu, jangan. Karena kan itu tadi loh, kita itu negara demokrasi. Ayo kita ngobrol dulu sing enak. Nah, seperti itu. Kalau saya pikir di Malang ini enggak ada yang enggak boleh izinnya. Ya hanya ada beberapa tempat itu yang dikurangi. Masalah sabnya enggak boleh, hanya sab 6, sab 8. Nah, itu diomongkan aja karena itu cuma beberapa wilayah. Mungkin ada di wilayah utara sebelah barat itu ada daerah-daerah tertentu itu ada yang sampai 6 sab, 8 sab maksimal seperti itu. Diomongkan aja dengan pemangku kebijakan di wilayahnya masing-masing. Kalau menurut saya itu yang penting. Komunikasi lah. Kalau di wilayah Malang Selatan, terus agak ke barat, ke timur, saya pikir nggak ada masalah kalau masalah perizinan. Ya alhamdulillah dari pihak yang berwajib juga pihak yang berwenang tetap memberikan kita kelonggaran lah untuk acara-acara ini. Karena ini hiburan bagi masyarakat lah. Kita sebagai owner ini kan kita ini disewa oleh masyarakat untuk menghibur masyarakat sendiri. Jadi kenapa kok sampai tidak boleh gitu loh. Misalkan ini harus ada tanda tangan dari 80% warga sekitar yang dilewati dengan sound horeg dan lain-lain. Ya sebagai panitia harus memenuhi itu. Kalau memang itu tidak bisa ya mau gimana lagi. Kan seperti itu. Harusnya kita itu melihat mayoritas yang suka dan tidak suka. Kalau cuma banyak yang nggak suka loh, yang ngomong cuma satu orang gitu loh. Ya kalau memang kita di negara demokrasi ya voting aja wis, satu desa misalkan voting, sing gak seneng wong piro, sing seneng wong piro. Kayaknya yang sing seneng ya Mas. Nah kebanyakan karena kita itu loh ditanggap, coro Jawa ini kan ditanggap kita di job ya di satu desa itu loh, warga itu masing-masing warga itu urunan, ditarik urunan.
Nah terus yang nggak suka itu berarti kan cuma 1 orang 2 orang lah. Kalau gara-gara 1 orang 2 orang yang nggak suka terus nggak boleh kan, menurut saya nggak fair gitu loh, nggak fair. Kalau menurut saya harus, kalau memang nggak boleh voting aja wis, sing seneng wong piro, sing nggak seneng wong piro, beres. Jadi negara demokrasi kan seperti itu. Voting itu memang opsi kedua. Kalau misalkan musyawarah tidak menemui mufakat, kan seperti itu. Saya pikir bisa kok itu, semua wilayah tetap bisa terjadi gorok-gorokan, itu bisa. Dan yang penting itu komunikasi. Karena di Malang ini saya pikir ya apa ya, enak-enak aja kok, masalah izin tuh enak. Dari pihak yang berwajib, yang berwenang juga pemangku kebijakan itu sebenarnya sangat welcome. Yang penting itu komunikasi. Ini seperti itu. Terus untuk yang subwoofer dikurangin, nggak boleh bawa banyak-banyak, itu sebenarnya apa sih Mas penyebabnya? Kalau dari pandangan sampean? Kalau dari pandangan saya mungkin loh ya, mungkin daerahnya itu jalannya sempit misalkan. Kan harus kita ngurangi subwoofer, jumlah subwoofer. Mungkin loh ya. Terus yang kedua, di daerah itu banyak misalkan sekolah, tempat ibadah dan lain. Tapi kalau saya pikir walaupun banyak atau sedikit itu sama saja. Terus katanya nanti bikin kaca pecah ini dan lain-lain. Itu kan netizen yang dari luar. Kalau misalkan desa ini mengadakan acara karnaval, itu kan sudah minta persetujuan satu desa. Misalkan ada kaca pecah, misalkan loh ya, ini ada kerusakan, itu kan sudah ada MOU lah tidaknya dengan warga, antara panitia dan warga. Ya apa ini kalau ada kaca pecah, ya ayo dijoli bareng, kan seperti itu. Nah semua itu ono solusinya gitu loh. Masalah subwoofer kalau sekarang saya bahas ya, ada aturan di Malang ini. Kemarin saya sempat debat lah sedikit, ada dari pemerintah juga, pemerintahan saya debat sedikit, maksimal 60 dB. Saya pikir konyol. Awake dhewe ngomong lho di anu dB lebih dari 60 dB wisan, wis 80 ngomong lho, belum pakai pengeras suara. Sing gawe aturan iki sapa? Kalau memang yang apa? Yang mengeluarkan aturan pemerintah, ayo aku tak debat. Walaupun aku wong bodoh loh ya, debat aku. Ya gak terima, karena kasarannya kan gini. Ada itu di aturan tertulis 60 dB. Ya berarti wong gak boleh ngomong banter. Selesai. Terus saya pengen tahu alatnya yang dibuat tolak ukur 60 dB ku sing model opo? Ayo kita buktikan. Lah kalau pemerintah langsung maksimal 60 dB, konyol menurut saya, wis konyol. Aku ani debat lek maksimal 60 dB. Lah wong acara-acara yang ngapunten lho, acara-acara semua acara wis baik di pemerintahan, baik kita kabeh gawe pengeras suara. Nanti langgar itu ya gak oleh muni lek 60 dB. Kan seperti itu. Ayolah kita ngobrol sing enak loh, jangan langsung buat aturan maksimal 60 dB. Kemarin saya sempat debat sedikit lah. Tapi akhirnya yuk anu aja Mas, itu kan aturan dulu, ayo diomongkan dulu. Sampai sekarang nggak ada omongan. Tapi kan sampai sekarang juga pemerintah itu tetap memberikan kelonggaran terhadap kita di Malang. Jadi kalau saya pikir fair-fair, aman-aman saja, itu hanya sebuah apa ya? Saya pikir halu aja kalau 60 dB itu. Ada itu tertulis, sama kalau pengen tahu ada itu di sama browsing aja. Peraturan di Kabupaten Malang itu menggunakan pengeras suara maksimal 60 dB kalau nggak salah, 60 dB itu ada. Saya sempat debat kemarin itu, 60 dB awake dhewe ngomong banter iki lho, dihitung ambek dB meter ya, itu jenenge alat itu. Iku lebih dari 60 dB. Gitu. Jadi wis itu dianggap aja hilang lah, wis gak berlaku menurut saya, walaupun itu aturannya tertulis dan sudah ditandatangani oleh pihak yang pemangku kebijakan. Masalah pembatasan subwoofer menurut saya ya mesti mungkin ya jalannya nggak memadai, bisa ya kan. Terus misalkan lewat jalan poros, jalan besar, jalan nasional atau jalan apa, nggak boleh pakai banyak-banyak, terlalu lebar ya bisa. Tapi kalau untuk permasalahan yang lain ya harus diomongkan baik-baik.
Wong liwat kampungnya dhewe ditanggap dhewe gak oleh. Lah kan lucu. Konyol. Konyol gitu loh. Sing gak ngolehi sapa? Ya kan? Selama kita tidak ngapunten loh iya. Selama kita tidak merugikan orang lain, orang di luar yang nanggap, misalkan di desa A tidak merugikan di desa B, selesai urusannya. Lah iki ditanggap di desa A, kok sing komplain iki desa A, B, C, D dan lain. Kan nggak bisa. Kecuali kita lewat jalan raya terus ngarepno macet misalkan loh ya. Misalkan ini baru kita nego lah. Tapi kalau desa itu ngadakan acara dewe terus gak oleh. Iki mang lho, barusan ini tadi ya Pak Jokowi itu nyindir masalah perizinan. Real presiden lho itu nyindir masalah perizinan. Bahwa perizinan itu jangan dipersulit. Sebelum izin kok wis duwe entek lho Pak Jokowi sing ngomong iku, izin digawe ngene-ngene, ya kan? Nanti ku wis oleh izin, cara Jawane ya Pak Jokowi ngomong, cara wis oleh izin engko dibubarkan. Alasannya keamanan lho. Gak masuk akal ini, iya kan? Gak masuk akal menurutku. Lek mau dibubarkan alasan keamanan ini harus ada step by stepnya. Maksudnya itu, oh misalkan ku ini terjadi kericuan ini, misalkan bakalan dibubarkan boleh. Lah lek acarane durung mulai wis terus dibubarno iki lho. Menurutku kan gak fair ngono lho. Yo ayo dibahas ngono lho, dibahas. Tapi yes, kalau saya pikir alhamdulillah di Malang, aku ngomong Malang lho ya. Ngomong Malang aman. Sekarang sudah mulai Kediri, terus ono karnaval Geden. Besok itu 17 Agustus itu ada kebanyakan maupun di lu, terus boleh Mojokerto juga boleh, Gresik juga boleh. Lama-lama juga ngikuti. Wong iki hiburan bagi masyarakat. Kita nggak merugikan kok. Lek katanya merugikan kaca pecah lah, iku warga sing nanggap. Wargane dhewe sing pecah ya kocone wargane. Kan pasti sudah ada kesepakatan nanti lah ono kocok pecah dijoli mbek panitia, dijoli bareng-bareng lah kan selesai. Gak usah terlalu diperlebar. Banyak merugikan. Iki sing lucu iki lho, yang banyak merugikan iki wong endi sing ngomong. Banyak solusi ya. Iya, gak mungkin, harus ada solusi. Kalau kaca pecah kan bisa, kaca mau dilakban kan bisa solusinya. Dilakban misalkan sampai pecah. Kan solusi ini sebenarnya mulai awal kan sudah ada kesepakatan tadi antara panitia dan warga. Wong sing nanggap ya wargane dewi. Malah kadang kon mecano wae ya. Lah, malah kadang wargane ayo pecano kocokku tambah tak kayak duit lho kan. Itu baru sip gitu loh. Jadi kan saya pikir kalau itu dibuat masalah, dibuat alasan loh ya, nggak masuk menurut saya. Oh, kok nggak ada kocok pecah lah wargane itu seneng. Terus malah dikongkon mecano kadang itu. Oh, karena aku tak benar dewi karena saya sendiri nggak mengalami hal seperti itu. Kalau kemungkinan misalkan gempur tembok dan lain-lain, kalau saya memang nggak seneng kalau jalan begitu. Makanya panitia itu harus bisa memberikan informasi kepada owner zone. Ini maksimal lebar sekian, ya kan? Tinggi sekian. Nah, biar enak. Oh, iki ono temboke sakmene maksimal sekian, tingginya maksimal sekian, selesai urusan. Kan acara gempur tembok dan lain-lain. Makanya setiap penyewa itu harus memberikan informasi, ngekek info nang sing duwe sound. Gitu loh. Ojo mek Mas, pokoknya sampean kudu nggowo 15 sap. Nah, kok digawakno 15 sap kok ono gak sedeng. Nah, sekarang itu yang harus terapkan maksimalnya sakmene Mas. Ya opo sampean iso nggowo pirang sap beres. Selesai ya oleh ngono. Enak. Jadi jangan sampai gak ngekek info karena yang punya sound itu ditanggal 15 ya digawakno 15, tapi kan boxnya ini kan nggak sama, ada yang sekian nontonnya koyo ini. Nah, ini biar tahu gitu loh. Cek enak lah gitu loh. Urip wis gak usah terlalu ribet sing A B C D iki gak oleh ambek iki. Wis poting ae enak. Wis jelas. Alhamdulillah Kabupaten Malang ini aman, wis ora ono apa-apa. Oleh kabeh. Walaupun pembatasan ya mungkin loh ya, pembatasan masalah sap tadi. Tak baleni meneh mungkin ya jalannya kantut. Terus liwat ya, jalan besar, kok wedine gara macet. Nah, mungkin masih oke kalau menurut saya, iya enggak masalah. Harus dibatasi itu. Biar kita tidak mengganggu pengguna jalan lain. Nah, selesai. Tapi sing kena ya Sony ae, wis iki arek son iki lho. Padahal kene iki ditanggap ngono lho.
Iya kan? Iya, betul. Terus gak ono masalah. Daerah-daerah lain lho kabeh saiki wis seneng kok. Dulu ku sono bro, ku mek Malang tok, saiki wis di kabeh melok. Oleh wis beres lek masalah itu. Terus Mas, kan ini juga ada stigma negatif tentang dancer. Kan dancer juga biasanya lekat dengan karnaval ataupun cek sound gitu Mas. Ini gimana Mas menurut sampean? Dancer itu kan dulu ceritanya kan bisa diambil dancer itu penari striptease kan ngono itu kok jero klub dan lain-lain. Kalau dulu memang awal seperti itu, tapi kalau sekarang saya pribadi sama teman-teman sound itu yang dekat-dekat itu tolong lek gawe dancer kongon celonoan ya, kongon celonoan kaosan beres. Jadi jenenge mungkin wis jelek dhisik dancer ini. Ya kan dancer jelek lho. Padahal dipikir ngapunten lho iki aku bukan saling membandingkan lho. Lek dipikir dancer saiki wis gawe celana lho. Lek penyanyi gawe sing sak mene-mene. Diterop. Iya itu. Nah, ini kan jadi polemik. Dancer gak oleh nyanyi lelek mentok kabeh nyanyi gak oleh, kabeh gak oleh. Selesai. Lho dancer saiki lho gawe celana sampean ro yo. Celana masih suwe-suwe gawe celana lho. Gawe celana. Gawe celana gawe kaos. Lah yang enggak boleh ini yang seperti apa? Lah diomongno sik ngono lho. Ojo moro gak boleh gawe dancer. Nah terus lek wargane ngene yo gak oleh ngono Pak kabeh demo selesai ae. Ya apa? Kan harusnya iki lho ngomong dhisik. Yo kowe Pak oleh nih dancer yo apa? Dancer iki kan nang sak mini-mini ya, sing sak mini-mini iku. Lah, boleh ngono Pak. Iki gawe celana, gawe kaos. Lah kan selesai urusannya. Permasalahan beres wis. Jadi jangan wah dancer gak oleh ngene. Ngomong sih, sing gak oleh iki sing yo opo? Kan seperti itu ah. Sing gak dioleh iki model opo? Dancer iki. Oh, gak ketok udele gak oleh misalkan. Gawe rok sak mini, gawe celana pendek sak mini gak oleh. Ya kita benahi, kita memberikan edukasi ke dancer. Karena kan kita sebagai owner ini yo pentingnya itu loh. Gak oleh rek. Kawin ini kita sosialisasikan. Lupa enak om sonsonan ini sounding tok. Misalkan saya pribadi sounding, tolong oleh nih nggak dancer, tapi harus pakai celana, harus pakai kaos lek itu gak oleh. Pasti nurut, tak jamin ojo 100%, 1000% nurut. Kabeh pasti sosial. Butuhnya kan kita kerja. Ya apa caranya kerja iki oleh lu kan beres gitu loh. Jadi jangan saklek mas gak oleh ya apa gitu kan gak oleh gitu loh. Negara demokrasi yo ngomong dhisik aja moro gak oleh beres wis clear ya masalah dancer lek menurutku lho iku. Lah aku gak masalah dijak debat yo debat ae kok. Intinya celana panjang ngono ya. Intinya celana panjang pakai kaos. Lu misalkan ditambahi, ditambahi. Oh, goyangannya terlalu serius. Ya diomongi dancer-e. Goyangan gak usah ngomong opo iki opo. Wetono lu. Bisa kok. Kan tetep ae iku dancer. Sing penting rodok sopan lah, goyangane sopan, gak goyang ngebor, gak goyang iki. Wis beres. Main joget-joget tok lu wong nyawang yo seneng. Gak usah terlalu yang sing ngene-ngene lho. Penonton iku wis seneng, wis gelem nyawer, ya ora? Gitu loh. Jadi semua harus ada solusi, harus kita omongkan baik-baik. Iso kok kabeh iku bisa berjalan. Tetap bisa berjalan. Saya yakin bisa berjalan. Sing penting ngobrol sih enak. Ya alhamdulillah sampai sekarang kan belum ada perdebatan sing gimana gitu. Mungkin kemarin waktu banyak terjadi miniatur itu akhirnya apa tak boleh karena banyak dancer lah. Jadi sebenarnya menurut saya kurangnya komunikasi, kurangnya sosialisasi. Kalau saya di sini ya lebih baik aku dewe sound mau lek dancer nggak sak mini mau kudu colongan selesai. Lek kok gak oleh aku tak debat aku babal. Apa sing gak ngoleh Pak? Lek gak ngoleh kabeh gak oleh. Wis mesisan, kalau isi gak oleh kabeh. Beres. Clear ya masalah dancer. Clear. Wis, apa meneli? Terus mungkin kemarin ada yang
viral itu katanya ada tutup hitam keliling-keliling gitu loh mas. Minuman tutup hitam keliling-keliling itu lah, itu yang bikin katanya bikin izin-izin sulit katanya itu gimana mas? Cara solusinya mengatasi itu semua itu? Kalau masalah minuman keras ini saya sendiri juga kesulitan. Wong ini masih diedukasi, disosialisasi, kadang ini sih ditutup-tutupi, gak usah tutup hitam, tutup biasa, itu digaya kadang. Kan seperti itu ah. Tapi tergantung orangnya sendiri, diwalik nang wongnya diri bisa kontrol apa enggak. Kadang kan sampai los gak kontrol, akhirnya kesesuaian dengan penonton gegeran pada waktu karnaval itu gegeran kan seperti itu yang menjadikan izin itu sulit dengan alasan keamanan. Gitu. Ya kalau menurut saya kita di owner terus penyewa ya saling sosialisasi ya lah. Kalau memang apa ngombe titik misalkan kayak anget-anget terus mari ngono wis gak masalah. Lek ngombe terus sampai pek ya wis digawe turu ae gak usah melo joget. Selesai. Gitu. Makanya ini perlu ngomong moro-moro karena ada tutup hitam gak oleh lho. Jangan ngomong dhisik. Gitu loh, antara pihak penyewa dengan pemangku kebijakan tadi. Ayo ngobrol rek, tak oleh rek, tapi yo dulu jogo tenan iki. Lek iso aja mabuk-mabuk di barisan. Lek konangan mabuk-mabuk tak buyar dan lho. Bisa kok seperti itu. Padha jogone keamanan lho. Sampeyan milih di buyar dor apa terus tapi gak ngombe. Ya mendingan terus tapi gak ngombe padha senengi. Ya misalkan ngombe titik mek anget-anget selesai wis. Tapi itu terusan sama anu ya tulung koncone dhewe. Wis gak usah melok timbang karep geger. Mu tahun ngarep lek gegeran dis gak oleh meneh ya kan. Seperti itu. Ngobrol. Intinya harus ngobrol. Lek gak ngobrol ya gak iso. Enak kok. Bisa aja Pak Bupati ini dijak ngobrol, Pak Kapolres, Pak Dandim dijak ngobrol meneh. Beliau-beliau Musbida dijak ngobrol, selesai. Saya yakin beliau-beliau juga seneng kok hiburan. Oh, ya seneng nanggap elektunan, nanggap orkes, gitu loh. Ya seneng hiburan kan. Kadang di dhuwur ya sik nyawer, padha ae. Gitu loh. Yang penting ngobrol. Mungkin ya belum ada yang mau ngobrol. Kalau saya dulu kan wis biasa ngobrol-ngobrol gitu, belani polo-poloson itu wis biasa. Jadi kalau sekarang tak pikir selama ini masih terus berjalan dan bisa, saya juga tidak masalah aja. Tapi misalkan nanti terjadi, ini kok gak ngobrol meneh, ya apa sih Pak, kok gak oleh misalkan, apa ini sih gak oleh lah, oleh, beres sih. Clear lah masalah itu tidak ada masalah. Selagi kita bisa komunikasi yang baik dengan beliau-beliaunya. Paus.